Kalau kita bicara data, mungkin nggak? Punya nggak TKN Jokowi Ma'ruf yang bisa menangkal, yang bisa kemudian menjawab prediksi itu? Lah Pak Jokowi Ma'ruf ini justru menyiapkan Indonesia ya untuk take off, untuk kejayaan Indonesia, bukan untuk kebangkrutan atau kepunahan Indonesia. Apa bukti datanya? Ya, bukti datanya kami sedang melaksanakan pembangunan nasional kita di kabinet Jokowi JK dengan 3 landasan pembangunan di Nawacita. Pembangunan infrastruktur fisik secara besar-besaran di seluruh Indonesia ini. Ya, untuk kepentingan apa? Bangsa dan negara Indonesia, perekonomian Indonesia. Pembangunan infrastruktur sosial secara besar-besaran di Indonesia ini. Untuk apa? Pembangunan sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan semua yang terkait dengan peningkatan kualifikasi dan kualitas sumber daya manusia. Dan yang ketiga, secara besar-besaran memberikan asistensi perlindungan sosial bagi masyarakat bangsa yang membutuhkan itu sesuai amanat undang-undang. Nah, program ini yang akan diberikan atau ditampilkan kepada rakyat tindak lanjutnya untuk kejayaan negara, bukan untuk kepunahan negara. Meskipun ada catatan, pertama pertumbuhan ekonomi yang stagnan dalam beberapa tahun terakhir, bahkan ketika dibandingkan dengan Presiden SBY jauh di bawah. Kemudian yang kedua, ketergantungan pangan dengan asing. Artinya itu akan dikendalikan oleh asing, diakui oleh Bung Joni. Betul, pernyataannya betul. Alasannya harus diketahui. Ya. Pada saat menyusun seorang ekonom, pada saat menyusun makroekonomi, dia mempunyai ceteris paribus. Ya, pada saat menyusun pertumbuhan ekonomi, ceteris paribus salah satunya adalah apa? Harga komoditi internasional. Pada saat harga komoditi internasional turun dan Indonesia adalah eksportir besar dari komoditi, pasti pertumbuhan ekonomi terganggu. Demikian halnya impor. Ya, pada saat membuat forecasting ketersediaan pangan dan ketahanan pangan, ya, ketersediaan lahan kita, ya, ternyata fiktif selama ini. Yang benar adalah terjadi konversi lahan sebesar 30%. Itu berarti memberikan dampak terhadap produksi nasional kita turun 30%. Nah, untuk memenuhi kebutuhan demand dalam negeri, untuk mencegah agar harga terjangkau rakyat, untuk memberikan kepastian rakyat tidak lapar, ya, negara harus memastikan ketersediaan supply. Kalau tidak diproduksi di dalam negeri, maka itu harus diimpor. Namun, ya, yang harus diketahui, Pak Jokowi di awal pemerintahannya dari tahun 2014 ya, sarana dan prasarana irigasi dan pertanian 70% ya tidak layak. Karenanya infrastruktur budget di sektor itu di tahun pertama kedua pemerintahannya dialokasikan secara besar-besaran untuk memastikan ya roadmap atau peta jalan menuju swasembada pangan itu bisa dilakukan dengan betul. Jadi Anda mengatakan hasil peninggalan Pak SBY 70% pengairan jelek. Saya tidak bilang Pak SBY meninggalkan itu. Ini adalah akumulasi kebijakan di mana pada saat kita mengawali menyusun roadmap swasembada pangan ya yang terlihat datanya infrastruktur irigasi, infrastruktur pangan kita rusak. Dan ini tidak bisa dilakukan seperti balik tangan. Jadi kalau menjanjikan nanti harga-harga turun ya, Indonesia tidak berutang, menolak hutang luar negeri ya. Daya beli masyarakat tinggi, dalam import kita stop, ya. Nggak mungkin itu semua? Tidak mungkin. Anda yakin dengan jawaban Anda, Bung? Tidak mungkin. Karena apa? Ini adalah bagian dari hiperbola dan falsifikasi hanya untuk kepentingan elektoral, jauh dari fakta-fakta dan realita. Yang harus kita perhatikan, rakyat harus perlu cerdas tentu ya, untuk melihat mana program yang realistis, mana yang hanya populisme peyoratif atau menjanjikan seperti mimpi di siang bolong. Halo, saya Aiman Wicaksono. Ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa langganan dong, gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu gratis.